Nah, ini dia alat pumpingnya, ini alat pumpingnya. Kemudian ini karet ya, ini plastik ya, plastik karet gitulah. Ini bisa dibuka, bisa dibuka ini untuk dicuci. Kemudian ini juga bisa dilepas nih untuk dicuci juga. Kemudian ini nah ini untuk penampung asinya begini, dan kemudian ini dia ada kasih lagi kantung plastik asi ya kawan-kawan. Kantung plastik asi dia kantungnya itu sekali pakai, hanya digunakan sekali pakai saja, nggak boleh berulang-ulang kali gitu. Tapi kantung plastiknya itu dia seperti ini. Nah, ini dia kantung plastiknya. Dia ada di dalamnya itu ada dikasih 3, dikasih free 3 ya. Harganya ya lumayan juga sih untuk satu kantung ini ya kawan-kawan. Tapi aku nggak pernah pakai ini. Kenapa? Karena asi aku Halo kawan-kawan semuanya, welcome back again to my YouTube channel Veronica Tamba. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah menonton channel YouTube saya. Yang baru pertama nonton, yuk kawan-kawan di subscribe terlebih dahulu, kemudian dinyalakan notifikasinya agar kalian bisa menerima informasi yang baru nantinya dari aku. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, aku mau sharing dan review lah ya. Aku mau review alat breast pump ataupun alat pumping ASI yang aku gunakan dulu ketika anakku masih kecil. Jadi aku mau kasih tahu nih alat breast pump yang aku pakai. Nah, alat breast pump apakah yang aku pakai? Aku kasih tahu ya kawan-kawan. Aku pakai ini dia, breast pump. Aku pakai alat pumping itu yang manual ya kawan-kawan, bukan yang elektrik. Karena kalau elektrik kan harganya agak lebih mahal ya. Jadi aku pakai yang manual aja gitu. Jadi alat yang aku pakai itu yaitu ini dia, dari produk dari Little Giant. Dan ini alat pumping yang bukan pertama sih yang aku pakai. Yang pertama aku pakai ada alat merek lain, tapi itu memang sih nggak lama aku pakai karena aku nggak merasa nyaman gitu. Aku nggak merasa nyaman dan aku ganti ke merek ini dia, Little Giant. Ini bukan endorse kawan-kawan. Ini nggak endorse. Ini memang pure yang aku pakai dan aku rasakan sendiri gitu. Aku mau review ke kawan-kawan. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari alat pumping. Oke kawan-kawan. Nah ini merek Little Giant nih dia. Ini ada harganya di sini. Tuh dia. Aku tutup. Nah, apa aja sih isinya? Nah, aku kasih tahu kawan-kawan ya. Isinya itu ada ini dia. Nah, ini dia alat pumpingnya. Ini alat pumpingnya. Kemudian ini karet ya. Ini plastik ya. Plastik karet gitulah. Ini bisa dibuka. Bisa dibuka ini untuk dicuci. Kemudian ini juga bisa dilepas nih untuk dicuci juga. Kemudian ini nah ini untuk penampung asinya begini, dan kemudian ini dia ada kasih lagi kantung plastik asi ya kawan-kawan. Kantung plastik asi dia kantungnya itu sekali pakai, hanya digunakan sekali pakai saja, nggak boleh berulang-ulang kali gitu. Tapi kantung plastiknya itu dia seperti ini. Nah, ini dia kantung plastiknya. Dia ada di dalamnya itu ada dikasih 3, dikasih free 3 ya. Harganya ya lumayan juga sih untuk satu kantung ini ya kawan-kawan. Tapi aku nggak pernah pakai ini. Kenapa? Karena asi aku kan asi aku itu pas-pasan gitu. Jadi hari ini pumping untuk
besok cukup lah untuk besok sampai siang gitu. Jadi memang nggak sampai stok berbanyak-banyak gitu. Jadi aku nggak perlu pakai pumping, aku nggak perlu pakai plastik ini. Jadi aku langsung pumping dan aku langsung sambungkan ke botol dodotnya gitu. Jadi aku pumping ini aku masukkan langsung ke botol dodotnya, ada beberapa dodot lah gitu. Jadi kita tuh agak kan untuk bayi ya, bayi kan dia kan ada takaran untuk kalau dia bayi baru-baru lahir kan dia punya takaran berapa mili gitu untuk sekali konsumsi gitu. Jadi kita tinggal sesuaikan aja gitu di alat botol dodotnya gitu. Kemudian ini aku merasa nyaman dan sangat sangat enak sih aku rasa. Jadi aku nggak pernah, aku ASI itu selama 6 bulan, dan selama 6 bulan aku pakai ini nggak pernah ganti ke yang lain karena aku udah merasa cocok, udah merasa nyaman gitu. Aku merasa cocok dan nyaman karena ini kan pumping manual. Jadi kalau kita pakai pumping manual itu memang dia harus rapat gitu ya, udaranya pun nggak boleh terlalu banyak masuk gitu, karena kalau terlalu banyak masuk udara dia susah untuk dipumping, dia agak licin gitu. Ini enggak, jadi ini bisa kita setel juga nih. Ini dia ketika kita pumping itu kan dia turun gini kawan, dia turun gitu nih. Jadi itu memang harus rapat gitu dia. Nah ini aku udah pakai berkali-kali juga dan ini udah aku sterilkan juga. Jadi kalau aku pakai ini kan aku sterilkan dan aku udah aku sterilkan di air panas langsung. Aku sterilkannya caranya aku rebus air mendidih. Setelah aku cuci ini aku rebus dengan air rebusan gitu, yang ya kalau aku sih udah 100 derajat Celcius ya, karena udah air mendidih langsung dari kompor. Jadi aku celupkan ke dalam dan itu karetnya tidak membuat karetnya besar gitu. Jadi dia masih tetap rapet gitu, nggak longgar. Jadi aku sih rekomen ini sih, bagus ya. Siapa tahu kawan-kawan sedang mencari, dan ini mencari pumping ya kan kawan-kawan. Kemudian aku juga pakai ini untuk di kantor. Jadi kan aku kan kerja, jadi aku pumpingnya di kantor lah. Kak, kalau di kantor gimana cara nyimpan asinya? Oke kawan-kawan, nanti aku akan buat review tempat untuk nyimpan asi. Jadi dia memang ada khusus tempat untuk menyimpan asi supaya asinya awet sampai kita bawa pulang ke rumah nanti gitu. Nah ini juga ada buku panduannya, kalian nggak usah khawatir kalau tidak misalnya bingung gitu, karena dia ada buku panduannya. Ya kawan-kawan, di sini ada ditulis gini kan, gimana cara untuk menggunakannya, gimana cara untuk mensterilkannya. Di sini ada semua, kalian bisa lihat di sini di buku petunjuknya gitu. Jadi tidak usah khawatir ataupun takut nggak ngerti gitu. Memang sih ini agak sedikit capek sih ya. Kenapa ya? Karena namanya juga pumping manual. Jadi kita harus memang pelan-pelan gitu, harus pelan-pelan untuk pumping asi kita supaya kita merasa nggak sakit juga, dan asinya juga agak bisa lebih banyak keluar gitu. Harus sabar. Beda dengan pumping yang elektrik. Kalau elektrik dia kan tinggal udah, kita nggak perlu capek-capek, tinggal pumping, dia kan pumping sendiri gitu. Tapi kan ini enggak, ini memang harus manual, kita tuh harus pelan-pelan pumping, harus sabar gitu. Kalau perbedaan harga ya mungkin jauh ya, lebih mahal pumping elektrik daripada pumping manual. Tapi sih memang tergantung merek gitu. Kalau menurut saya sih ada harga, ada kualitas gitu. Jangan tergiur dengan harga yang murah, tapi nanti ujung-ujungnya nggak bisa dipakai gitu ya kawan-kawan. Jadi aku kalau aku sih rekomen ini merek Little Giant. Harganya tidak terlalu mahal, masih terjangkau.
Oke kawan-kawan, saya rasa sih sekian video review saya untuk alat pumping ASI atau breast pump yang aku pakai. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share jika memang kawan-kawan merasa informasi ini penting dan bermanfaat. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you, bye-bye.